15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai P3K. Silakan simak videonya. Program seleksi tes guru P3K, nanti ujian seleksinya targetnya adalah Agustus 2021. Akan ada 3 ujian seleksi, dan ini kan tahun pertama, tentunya tahun kedua akan kita lanjutkan ujian seleksinya. Ada 3, satu di bulan Agustus, satu lagi di bulan Oktober, dan satunya lagi di bulan Desember. Nah, memang di bulan Maret ini targetnya adalah untuk formasi final dari Kemenpan RB, dan juga sinkronisasi formasi oleh BKN dan validasi dilakukan oleh Pemda dan Kemendikbud. Sesuai aturan dan undang-undang negara kita, formasi itu hanya bisa diajukan oleh daerah. Hasil daripada sosialisasi kita bahwa ada daerah-daerah yang mengajukan lebih banyak formasi daripada data yang kita dapatkan ya, misalnya daerah seperti Bali, Gorontalo, Maluku Utara, Sumsel lumayan tinggi, sampai ada daerah-daerah yang paling bawah yang tidak mengajukan formasi sebanyak yang kita harapkan, yaitu daerah seperti Riau, Papua, Sumatera Barat, dan lain-lain. Jadi ya, totalan formasi pemerintah daerah ini memang menjadi maksimum daripada yang bisa kita angkat menjadi P3K. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, ini bukannya formasi ini adalah maksimum ya, berarti mereka masih tentunya harus mengambil tesnya. Nah, sebanyak 196 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% dari total formasi yang menurut Kemdikbud masih dibutuhkan. Nah, 58 daerah tidak mengajukan formasi sama sekali. 29 diantaranya itu ada di Papua dan Papua Barat. Semua guru honorer tetap dapat mengikuti seleksi di tahun 2021. Saya ulang lagi ya. Berapapun formasi yang didapatkan di tahun 2021, semua guru honorer masih tetap bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, ini poin yang sangat penting. Kenapa? Jadinya guru yang lulus atau lolos seleksi, walaupun misalnya formasinya tidak mencukupi, dia tidak harus mengambil tes di tahun berikutnya. Dia bisa menggunakan hasil tes tersebut. Dia bisa menggunakan hasil tes untuk tahun berikutnya. Jadi pada saat formasinya kebuka, dia akan langsung masuk, ya. Jadi itu suatu hal yang penting. Jadi Bapak Ibu, yang akan terjadi tahun ini adalah semuanya akan mengambil tes, ya. Dan seperti yang saya ulang 5-10 kali, dan mohon diulang lagi, hanya yang lolos seleksi yang akan menjadi P3K. Jadinya kalaupun yang lolos seleksi itu di atas 500.000, ya, atau mungkin di daerah-daerah tertentu di mana formasinya belum terbuka, dia akan disiapkan untuk tahun berikutnya. Dan bulan adalah di tahun ini adalah bulan di mana Kemdikbud akan mengejar pengajuan formasi untuk tahun berikutnya. Jadinya semua daerah-daerah seperti Papua, Riau yang masih mungkin perlu kita penekanan, perlu memberikan mereka keyakinan, itu kita sampai tengah bulan Agustus bisa. Tetapi semua guru itu bisa mengambil tes pertamanya dia di tahun ini. Jadinya pun kalau dia gagal, dia tahu apa kelemahan dia, dan dia bisa belajar lagi mengambil tesnya tahun berikutnya. Jadi ini bukan suatu masalah bahwa angkanya 500.000 gitu. Bedanya adalah dengan tim baru di Kemdikbud dan GTK yang lumayan handal di bidang pengajaran online.
Dan ini memang salah satu fokusnya kita. Kita ini secara esensinya membuat suatu MOOC. Kita buat sedikit Universitas P3K lah gitu namanya. Ya, online Universitas P3K, di mana program guru belajar dan berbagi ini bukan cuma dari kita, tapi guru-guru pun. Jadi mengajar bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan probabilitas untuk lulus seleksi ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kepentingan daripada tes seleksi ini bukan hanya untuk membuktikan minimum kompetensi dan melindungi anak-anak kita, guru-guru yang tidak memenuhi minimum kompetensi. Tetapi yang membuat saya sangat semangat dengan adanya tes seleksi ini adalah karena semua materi sudah kita berikan secara online dan guru bisa secara mandiri belajar, kita juga bisa menemukan atau mengidentifikasi siapa sih guru-guru kita yang niat belajar. Iya kan? Siapa guru-guru kita yang niat belajar? Guru yang hebat bukan hanya guru yang bisa mengajar. Guru yang hebat adalah guru yang punya motivasi belajar sepanjang hayat. Ya, dan inilah makanya program guru belajar dan berbagi ini sangat penting, karena kita tidak bisa memberikan saja mereka ayo lolos seleksi. Kita dukung dengan pengajaran online yang terskala untuk hampir semua guru honorer kita. Kita akan memberikan bonus point untuk passing grade. Jadinya apapun passing grade-nya, peserta dengan umur 40 ke atas, ya, 40 tahun ke atas, dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi total poinnya itu nanti 500 poin. Jadi esensialnya dia mendapat 15% bonus. Ya, 15% bonus untuk itu. Dan bukan hanya untuk yang di umur 40, peserta-peserta penyandang disabilitas juga mendapat nilai bonus sebanyak 10% dari maksimal bonus. Jadinya ini adalah kebijakan afirmatif tanpa mengorbankan minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk para siswa. Ujian seleksi pertama, yaitu ingat tadi saya bilang yang pertama ada 3 tes tahun ini. Di bulan Agustus adalah tes yang pertama, ya. Untuk yang pertama itu hanya untuk guru honorer di dalam sekolah negeri masing-masing. Jangan lupa ya, tes seleksi P3K ini adalah untuk memposisikan guru di dalam sekolah negeri. Jadinya kenapa kita membilang guru honorer yang sedang kerja di sekolah negeri duluan? Karena mereka sudah lokasinya di situ. Mereka sudah lokasinya di situ. Jadi mereka diberikan ronde pertama di bulan Agustus, lalu sisanya boleh bergabung di 2 ronde berikutnya. Ujian seleksi kedua dan 3 terbuka honorer. Jadinya kita pastikan kita prioritaskan, karena kami juga mendapat banyak masukan. Loh, guru-guru yang sudah ada di sekolah itu harusnya yang mendapat prioritas dulu gitu, sebelum guru dari misalnya lulusan PPG dan yang baru. Ini banyak sekali yang sudah melakukan komplain baik ke Komisi 10 maupun ke kita. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sequencingnya aja. Yang pertama mengambil tes, baru kedua, ketiga dibuka. Nah, kabar gembira bagi peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru, ya. Jadi tes kompetensi ini, tes seleksi guru P3K ini ada beberapa komponennya Bapak Ibu. Ada komponen teknis, ada komponen sosiokultural, dan ada komponen wawancara atau esai tertulis yang dikirim. Nah, bagi peserta yang sudah mendapatkan sertifikasi guru, dia mendapatkan nilai penuh dengan komponen tes kompetensi teknisnya, ya. Jadinya itu saja yang dia secara otomatis dapat 100% untuk komponen. Tapi dia masih harus mengambil, harus lulus passing grade untuk manajemen dan wawancara. Program afirmasi P3K, dan jadi poin yang pertama tadi saya ulang sedikit. Poin yang pertama adalah kita tidak akan mungkin mendapatkan kapasitas 1 juta guru ini kalau tidak ada
minimum tesnya karena itu adalah kondisi permintaannya. Kedua, angka 500.000 adalah angka historis untuk formasi ASN guru yang dalam 10 tahun terakhir ini belum sempat kita tercapai sebesar ini. Jadi itu juga patut kita rayakan. Ketiga adalah isunya lebih mendalam daripada sosialisasi, bukan hanya sosialisasi, tapi kepercayaan daerah bahwa pemerintah pusat akan benar-benar menalangi biaya ini, dan itu ya kerja keras kita. Itu membutuhkan waktu dan pendekatan. Dan yang keempat adalah bahwa walaupun 500.000 itu pun saya rasa kalau kita mau asumsi semua guru honorer mengambil tes, berapa persentase yang masuk, saya rasa akan masuk. Tapi pun kalau tidak masuk, yang lebih lulus di atas itu, mereka akan secara otomatis bisa menggunakan angka itu untuk formasi pada saat formasi daerah mereka terbuka tahun berikutnya. Dan di bulan Agustus disitulah kita akan melengkapi jumlah formasi untuk yang tahun berikutnya. Jadi kami akan terus bekerja keras. Dan tentunya kabar yang terakhir adalah untuk menjawab apresiasi pemerintah pusat terhadap pengalaman dan dedikasi, di mana itu ada nilainya untuk mutu. Kita memberikan afirmasi 15% bonus poin kepada yang umurnya 40 ke atas, ya, dan juga untuk penyandang disabilitas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.